Tidak ada kejutan kali ini, meskipun kecepatan Luli ditekan oleh gravitasi. Tapi Luli ada di mana-mana, meraih Du Heng. Du Heng tidak bisa menilai apakah cakar itu asli. Klik, salah satu lengan Du Heng mudah terpelintir menjadi bubur karena dipegang erat oleh Lu Feixue dan tidak dapat melepaskan diri. Cakar Luli mencengkeram kepala Du Heng. Pada saat ini, Du Heng akhirnya sadar, rasa sakit yang parah di lengannya barusan menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia hampir mengalami gangguan saraf. Pada saat kematiannya, matanya menjadi merah. Alih-alih melarikan diri sekarang, dia dengan panik mengendalikan segel kecil di atasnya dan menghancurkannya ke bawah. Dia tahu betul bahwa jika dia mati, tidak ada seorang pun di keluarga Du yang bisa bertahan. Daripada melakukan ini, lebih baik hancurkan Lu Limingyu, Lu Feixue dan yang lainnya menjadi beberapa bagian. Mati. Cakar berdarah Luli mencengkeram dengan kuat dan dengan mudah menghancurkan kepala Du Heng, menyebabkan otaknya meledak. Begitu Du Heng meninggal, misteri gravitasi segera terangkat. Tapi guk-guk laut raksasa seperti bukit meluncur turun di udara, dan Ming Yu serta Yu Huasen secara naluriah ingin melarikan diri. Di saat-saat terakhir, mereka berdua sadar. Mereka mungkin bisa melarikan diri, tapi kecepatan Luli lebih lambat, jadi dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Menahan, Ming Yu meminumnya dengan keras, dan dia benar-benar mengendalikan manik kehidupan untuk mencapai tinggi di langit, mencoba menggunakan manik kehidupan untuk menjatuhkan segel besar atau memperlambat momentum segel besar. Hei, Yu Huasen mengikutinya dan juga melepaskan manik kehidupannya dan memukulnya dengan keras. Penguasa nasional besar kerajaan Tianhan yang berperang melawannya mundur dengan ngeri, tidak peduli dengan para tetua di belakangnya dan banyak sersan di alun-alun. Bang-bang, dua suara tabrakan tumpul terdengar, dan kecepatan segel besar itu sedikit melambat, namun masih menghantam keras dengan kecepatan yang menakutkan, tapi kehidupan Ming Yu dan Yu Huasen tidak banyak berpengaruh. Keduanya meremehkan sihir garis keturunan keluarga Du. Ini adalah sihir garis keturunan kelas 7. Jika bisa dihilangkan begitu saja, apakah itu masih sihir kelas 7? Wajah Lu Feixue terluka parah dan daging serta darahnya memar. Pada saat ini, dia merasa langit di atas semakin gelap. Tanpa pikir panjang, dia mengulurkan tangan dan menarik Luli dan memeluknya, lalu membungkuk. Dia tahu kekuatan pertahanan dari armor ilahi, bahkan gunung pun tidak bisa menghancurkannya, dan dia hanya akan menderita paling banyak beberapa luka. Luli tidak berani pamer, dia tidak memiliki baju besi yang kuat, dan tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak dapat menahan serangan yang menghancurkan ini. Dia bereaksi sangat cepat dan segera menggunakan cakar peraknya untuk meremas tanah. Boom! Segel besar itu jatuh seperti meteorit, menghancurkan sedikitnya 100 orang, seluruh kota Tianhan terguncang dengan hebat, banyak rumah runtuh, dan tanah di alun-alun itu tenggelam lebih dari 10 meter. Ada keheningan yang mematikan di seluruh tempat. Melihat guk-guk laut kecil seperti gunung, banyak orang saling memandang. Di bawah tekanan guk-guk laut besar yang beratnya jutaan kilogram ini, apakah orang-orang di bawah masih dapat bertahan hidup? Boom! Segel besar itu tiba-tiba meledak, dan seorang pria berlumuran darah terbang keluar sambil menggendong seorang wanita yang mengenakan baju besi biru. Luli terlihat sangat menderita, dengan darah di sekujur tubuhnya dan beberapa tulang patah, namun, darah di tubuhnya bukanlah miliknya, semuanya disemprotkan oleh Lu Feixue. Hei, di sisi lain, tanah meledak, dan dua sosok terbang keluar, Ming Yu dan Yu Huasen cukup pintar untuk segera memisahkan lubang di bawah tanah agar tidak hancur. Basmi semua prajurit keluarga Du. Melihat Lu Feixue yang pingsan, Luli meraung marah. Jika Lu Feixue tidak menahannya dan menahan sebagian besar kekuatan, dia pasti tidak hanya akan mematahkan beberapa tulang rusuknya saat ini. Kekuatan Ming Yu ditekan, tanda api Yu Huasen menyala, naga api yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan keduanya mengunci tuan besar keluarga Du. Guru nasional yang hebat ini hanya berada di tahap tengah kerajaan, dia bukan keturunan keluarga Du, dan dia belum membangkitkan garis keturunannya. Setelah ditekan oleh kekuatan Ming Yu, kecepatannya sangat berkurang. Dewa berbulu memiliki keterampilan magis garis keturunan kelas 6, yang terintegrasi sempurna dengan misteri percikan, dia juga berada di tahap tengah alam raja dan memiliki kekuatan tempur yang baik. Di bawah serangan gabungan kedua pria itu, Master Kekaisaran Agung dengan cepat terjerat dalam api, tubuhnya terbakar dengan amukan api, dan dia menjerit, dan akhirnya terbasmi oleh pedang Ming Yu. Du Ziling dan yang lainnya tercengang. Para tetua keluarga Du semua tercengang, mereka semua berada di alam abadi, dan satu Ming Yu dapat dengan mudah menekan mereka semua, apalagi Yu Huasen. Seorang tetua berlutut di tanah dan berteriak, "Saya menyerah, Luli, kami menyerah." Sudah terlambat, Basmi.
Luli sedang meminum obat penyembuh untuk mengobati Lu Feixue, dan dia merasa sangat menyesal saat ini. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan sembrono, saya akan kembali ke Danau Qiandao untuk mencari Ye Yu dan yang lainnya, dan mereka bisa dengan mudah memusnahkan kerajaan Tianhan dengan darah. Dia melakukan tabu meremehkan musuh. Untungnya, Lu Feixue hanya terluka parah. Jika dia mati, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Melihat Luli begitu marah, bagaimana mungkin Ming Yu dan Yu Hua Shen berani menentang keinginannya? Keduanya adalah pahlawan, membasmi tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini, Ming Yu segera menekan mereka dengan kekuatan. Yu Hua Shen menembakkan percikan api ke seluruh langit, dan setiap prajurit abadi dan tetua keluarga Du segera dibakar hingga mati, kematian. Luli, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Du Ziling tidak bisa melarikan diri dan dibakar hidup-hidup, dia meraung dan kemudian tubuhnya berubah menjadi tumpukan arang. Luli bahkan tidak melihat ke arah Du Ziling, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Sejak pembasmian pertamanya di suku Dilon, hatinya menjadi sekeras besi. Dia tidak akan pernah berbelas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak membasmi siapapun jika dia ingin menyatukan Gurun Utara? Bukannya dia tidak memberi kesempatan pada Du Heng, jika Du Heng benar-benar menyerah, meskipun diam-diam dia akan waspada, dia juga akan menerima mereka dan memperlakukan mereka dengan setara di masa depan. Ming Yu dan Yu Hua Shen tidak berhenti, dan semua prajurit keluarga Du yang mengenakan baju besi perak dibasmi satu persatu oleh mereka berdua. Yu Hua Shen juga bergegas ke istana, memindai dengan pikiran spiritualnya, mencari prajurit keluarga Du dan mulai melakukan pembantaian. Luli memberi perintah untuk membasmi semua prajurit keluarga Du. Kata pejuang sangat penting. Jika Luli memerintahkan semua orang dari keluarga Du untuk dibasmi, Yu Hua Shen akan melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya saat ini, mengubah seluruh istana menjadi lautan api, dan banyak wanita dan anak-anak akan melakukannya, telah terbakar sampai mati. Ada keributan di kota. Banyak orang berlarian dengan liar. Ada juga beberapa anggota keluarga pintar yang berlutut di tepi alun-alun dan berteriak, kami bukan dari keluarga Du. Jangan basmi kami. Kami ingin melakukannya menyerah. Semua orang di kota dengarkan. Melihat kekacauan di kota, Ming Yu terbang ke udara dan berteriak, kali ini kami hanya akan membasmi prajurit keluarga Du. Semua keluarga lainnya akan diampuni, dan tidak ada warga sipil yang akan dibasmi. Semua kepala keluarga datang keluar, dan semua orang kembali. Jika kamu berani melarikan diri ke rumah dan berkeliaran, kamu akan ditembak tanpa ampun. Untuk memotong gulma, kita harus menghilangkan akarnya. Jika prajurit keluarga Du tidak dapat melarikan diri dan terjadi kekacauan di kota, bagaimana dia bisa mengetahui apakah dia anggota keluarga Du? Jadi Ming Yu berpikir untuk merekrut semua keluarga besar dan kecil di kota, sehingga dia dapat sepenuhnya mengendalikan kota Tianhan dan menemukan semua anggota keluarga Du. Hei, Ming Yu memberi perintah, dan kepala keluarga besar dan kecil di kota segera bergegas keluar. Orang-orang yang melarikan diri seperti orang gila tidak berani berkeliaran, dan berlari menuju keluarga mereka. Luli tidak ingin mengkhawatirkan apa yang terjadi selanjutnya, dia menggendong Lu Feixue dan berjalan menuju istana, menemukan aula samping secara acak. Saat memasuki aula samping, dia melirik ke arah Yu Hua Shen dan berteriak dengan dingin, Yu Hua Shen, kamu tangani masalah selanjutnya dan kendalikan kota Tianhan secepat mungkin, basmi mereka yang melawan. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah dan warga sipil, anak-anak. Jangan basmi orang tua itu, itu saja. Yu Hua Shen adalah seorang taipan, penguasa satu partai. Saat ini, tidak ada orang kuat di kota Tianhan. Jika dia tidak bisa mengendalikan seluruh kota, posisinya sebelumnya sebagai kepala keluarga Yu akan sia-sia. Luli tahu betul bahwa dengan perintahnya, seluruh kota Tianhan pasti akan mengalir ke sungai darah, dan ribuan orang akan terbasmi. Keberhasilan seorang jenderal dan 10.000 tulang layu. Ini hal yang paling logis, kalau ingin abadi bagaimana caranya? Tanpa cara berdarah besi, bagaimana kita bisa mengintimidasi para pahlawan? Mengandalkan kebajikan dan kebenaran untuk mempengaruhi semua orang. Membuat mereka menyerah dengan sukarela. Itu omong kosong. Ada terlalu banyak pejuang dan terlalu banyak keluarga di dunia ini. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya. Jika Anda menginginkan sumber daya, Anda harus memiliki wilayah. Tidak peduli siapa yang ingin menyatukan Gurun Utara, mereka adalah musuh semua keluarga di Gurun Utara. Karena Anda ingin merampok wilayah orang lain dan merampok sumber daya setiap keluarga, siapa yang akan terpengaruh oleh kebaikan Anda? Hanya penindasan berdarah besi. Kami hanya bisa menggantungkan sebilah pedang tajam di atas kepala semua keluarga di Gurun Utara dan memaksa mereka untuk menyerah.
Luli sudah mengambil keputusan ketika dia memutuskan untuk kembali ke Gurun Utara. Dia bukan orang baik, dan tidak ada keadilan atau kejahatan di dunia ini, tinju yang keras adalah kebenarannya. Dia ingin menyelamatkan orang tuanya dan menemukan saudara perempuannya sendiri, jadi dia harus menjadi kuat dan memiliki kekuatan yang kuat di bawah komandonya. Dia ingin membangun keluarga Lu baru di sini dan membuat Lu Zengtan serta semua anak keluarga Lu menyesal. Jalan ini sangat sulit dan berbahaya, jika tidak dilakukan dengan benar maka akan terjerumus ke dalam jurang. Dia memiliki karakter yang sangat keras kepala, dan apapun yang dia yakini akan berakhir dengan bencana, bahkan jika dia hancur berkeping-keping. Banyak keluarga di kota dengan cepat menyerah, Du Heng dan Grand Master terbasmi, dan kerajaan Tianhan berpindah tangan. Siapapun yang berani melawan akan mengalami pertumpahan darah tanpa ampun. Terlebih lagi, Luli mengatakan bahwa dia akan menyatukan Gurun Utara. Sekarang mereka adalah kelompok pertama yang menyerah, mereka juga dapat digunakan sebagai modal untuk mencari keuntungan bagi keluarga mereka di masa depan. Ada 8 keluarga kelas 4 di kota Tianhan, semuanya adalah pengikut keluarga Du, sekarang mereka telah menyerah, Yu Huasen dan Ming Yu akan memiliki tentara yang tersedia. Yu Huasen adalah penguasanya, dan Ming Yu menyerahkan masalah ini kepadanya. Yu Huasen memerintahkan kota itu ditutup, dan semua prajurit dari 8 keluarga dikirim untuk mengepung kota Tianhan sepenuhnya. Yu Huasen tahu betul bahwa akar permasalahan harus diberantas, dan semua prajurit keluarga Du harus dibasmi, jika tidak, mereka dapat diserang dan dibasmi kapan saja. Kota Tianhan baru saja berpindah tangan. Keluarga Du telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Pasti ada loyalis yang setia. Yu Huasen perlu menemukan semua orang ini dan membasmi mereka satu persatu. Selain itu, ada beberapa keluarga yang memiliki persahabatan yang mendalam dengan keluarga Du, dan mereka harus diselidiki. Yu Huasen ingin menguasai sepenuhnya seluruh kota Tianhan. Luli mengabaikan sisa masalah ini dan membawa Lu Feixue ke aula samping, lalu meminta Ming Yu merekrut dokter terbaik di istana dan menemukan ramuan terbaik dari perbendaharaan keluarga Du. Ada banyak harta karun di dunia ini. Tidak sulit untuk meregenerasi tangan yang patah. Ada juga ramuan seperti itu di Tianhan. Dokter istana menemukan obat mujarab yang bagus dan memberikannya kepada Lu Feixue. Luli mengamatinya dan memastikan bahwa luka Lu Feixue pulih dengan cepat, dan merasa sedikit lega. Namun, dia tetap tidak keluar dan hanya duduk di aula samping. Dia sangat mempercayai Yu Huasen. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur. Campur tangan akan mengganggu Yu Huasen. Lebih baik biarkan dia melakukan segalanya. Yu Huasen adalah orang yang cerdas, karena dia telah menyerah dengan sepenuh hati, dia pasti akan melakukan sesuatu dengan hatinya. Ini adalah pertarungan pertama Luli di Gurun Utara, jika dia tidak melakukannya dengan baik, Luli pasti akan meragukan kemampuannya. Suatu hari suatu malam, Yu Huasen sibuk siang dan malam. Di tengah malam, masih ada teriakan dan teriakan pembasmian di kota. Jeritan sering terdengar, pembantaian terus berlanjut. Baru pada subuh kota menjadi sunyi, dan Luli masih belum muncul, dia menunggu Dewa Bulu kembali ke kehidupannya. Hei, saat fajar, sesosok hantu tiba-tiba melayang ke dalam istana. Ming Yu telah duduk di sebelah Luli, dan matanya langsung terbuka dengan niat membasmi. Luli tidak memiliki pemikiran spiritual apapun dan tidak perlu menyelidikinya. Dia membuka matanya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan lembut, Ye Yu pasti ada di sini. Ya Tuhan, Ye Yuan ingin bertemu denganmu. Benar saja, ada tangisan gembira di luar, dan senyum di bibir Luli menjadi lebih kaya. Jika sesuatu terjadi di kota Tianhan, itu mungkin akan menyebar ke seluruh Gurun Utara dalam setengah hari. Ye Yu berangkat sepanjang malam, dan jika dia bisa sampai di sini sekarang, dia bisa dianggap sangat cepat. Silahkan masuk. Saat Luli membuka mulutnya, sesosok tubuh melayang masuk dari luar. Dia adalah seorang lelaki tua kecil dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Siapakah Ye Yun, pemimpin suku Qingluan? Lihat Tuhan Suci. Ye Yu berlutut dan membungkuk. Luli tersenyum dan berkata, pemimpin klan Ye, jangan terlalu sopan. Sudah lama sekali. Bukankah pemimpin klan Ye selalu baik-baik saja? Oke, Holy Lord sudah kembali. Semuanya baik-baik saja. Ye Yu berdiri, wajahnya yang keriput bersinar merah. Luli mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana situasi di Gurun Utara lainnya? Sama, Ye Yuan hanya menjawab dengan 3 kata, dan Luli merasa percaya diri. Dia berhenti sejenak dan berkata, saya telah diusir dari keluarga Lu dan bersiap untuk menyatukan Gurun Utara. Bagaimana pendapat Ketua Ye? Itu semua tergantung pada kehendak Holy Lord.
Ye Yu membungkuk dan berkata, suku King Luan dan suku Mammoth bersedia mengikuti Holy Lord selamanya dan membantu Holy Lord dalam mencapai hegemoni. Bagus. Luli tiba-tiba berdiri dan berkata jangan khawatir, selama lu tidak mati, cepat atau lambat aku akan membawamu kembali ke Zhongzhou dan mengambil kembali tanah leluhurmu. Ye Yu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah memikirkannya, Luli bertanya dengan heran Ketua Ye, saya ingat Anda mengatakan bahwa musuh Anda adalah salah satu dari 10 keluarga terkuat di Zhongzhou. Saya pergi ke Zhongzhou, dan sepertinya seperti keluarga terkuat saat ini bukanlah 10 keluarga, melainkan 12 keluarga kerajaan. Ye Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin dalam beberapa ribu tahun terakhir, 2 klan besar lagi telah muncul. Luli merasa lega lalu bertanya keluarga manakah musuhmu? Di manakah tanah leluhurmu? Ye Yu melirik keluar dan menjelaskan tanah leluhur kami berada di barat daya Zhongzhou. Musuh kami adalah klan Gixia, Istana Wenxian, Istana Xiaotian, Kuil Buddha Agung, Istana Samsara, dan Paviliun Baihua. Istana Xiaotian. Luli dan Ming Yu saling berpandangan, mereka telah melewati wilayah Istana Xiaotian sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka Istana Xiaotian juga akan berpartisipasi dalam operasi pembasmian klan Mammoth King Luan. Mereka semua adalah pasukan kelas 8, salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Hati Luli mencelos. Saat ini ada 12 keluarga dan klan terkuat di Zhongzhou, tapi sekarang dia harus membantu klan Mammoth King Luan melawan 6 dari mereka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semut mengguncang langit. Melihat Luli terlihat sedikit jelek, Ye Yu menghiburnya dan berkata, Guru Suci, jangan terlalu menekan saya. Kami juga tahu bahwa ini sangat sulit. Selama Guru Suci melakukan yang terbaik, kami menang jangan salahkan Guru Suci. Oke, kalau begitu mari kita satukan Gurun Utara dulu dan ubah tempat ini menjadi wilayah kita. Luli mengalihkan pandangannya ke kejauhan, matanya menjadi lebih bertekad. Jika ingin berkompetisi di Zhongzhou, Anda harus memiliki kekuatan tempur yang kuat dan kekuatan yang kuat. Jika dia tidak bisa menduduki Gurun Utara yang kecil sekalipun, bagaimana dia, Luli, bisa naik ke puncak? Hanya dalam 1 hari 1 malam, Yu Huasen sepenuhnya merebut kota Tianhan. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang dia bantai di kota itu, setidaknya 10.000. Tentu saja, dia tidak berani membasmi warga sipil, juga tidak berani membasmi anak-anak, orang tua dan wanita. Bukan hanya penjelasan Luli, itu juga merupakan aturan tak terucapkan di antara keluarga besar. Tidak apa-apa bagi 2 keluarga untuk bertarung, dan tidak apa-apa untuk membasmi semua prajurit dari pihak lain. Jika Anda ingin membasmi bahkan warga sipil, orang tua, anak-anak, dan wanita, Anda akan menjadi seperti iblis, dan Anda akan menjadi seperti iblis, diserang oleh sekelompok orang. Orang-orang kuat dari 3 keluarga di kota juga dimusnahkan. Ketiga keluarga ini semuanya memiliki persahabatan dekat dengan keluarga Du. Salah satunya adalah cabang dari keluarga Du, yang lain telah mengikuti keluarga Du selama bertahun-tahun, dan yang lainnya telah menikah dengan keluarga Du selama beberapa generasi. Meski ketiga keluarga ini juga menyerah, Yu Huasen mengalami pertumpahan darah yang kejam. Di Tianhan, ada beberapa keluarga di kota besar yang memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan keluarga Du. Yu Huasen tidak punya waktu untuk mempedulikannya sekarang dan ingin menguasai seluruh kota terlebih dahulu. Setelah Dewa Bulu masuk untuk melanjutkan hidupnya, Luli mengangguk, dan kemudian memerintahkan poskan pengumuman dan minta kepala klan dari keluarga kelas 3 ke atas kerajaan Tianhan untuk bergegas ke kota Tianhan dalam waktu 5 hari. Mereka yang tidak datang akan dibasmi tanpa ampun. Untuk menyatukan Gurun Utara, bukan berarti semua keluarga akan datang dan menyerah dengan raungan yang keras. Luli berencana menyatukan kerajaan Tianhan terlebih dahulu, dan membasmi siapa saja yang tidak yakin. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, wilayah harus diduduki sedikit demi sedikit, dan manusia harus ditaklukkan secara perlahan. Setelah Yu Huasen turun, Luli memandang Ye Yuan dan bertanya, apakah kamu sudah memberitahu para tetua lainnya? Biarkan salah satu dari mereka tinggal di rumah dan sisanya datang. Ye Yu mengangguk dan berkata saya sudah membuat pengaturan sebelum saya datang. Keempat tetua akan datang. Pihak kami ditutup sementara. Kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk Guru Suci terlebih dahulu. Tidak apa-apa, Gurun Bei sekarang menjadi sangkar burung, dan Luli tidak takut akan masalah. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Ming Yu pergi dan kirimkan pesan ucapan berikutnya kepada manajer kuil dan Du Xie, jelaskan maksudku, dan katakan bahwa aku akan mengunjungi mereka nanti. Manajer umum kuil adalah yang pertama dalam daftar Dewa Perang Gurun Bei, dan Du Sun adalah yang kedua dalam daftar Dewa Perang Gurun Bei.
Meskipun kuil tidak akan terlibat dalam urusan Gurun Utara, dan Dusie pasti akan berada di sisinya, etiket harus tetap diterapkan. Luli merenung sejenak dan kemudian berkata, kirim surat kepada Nyonya Yan dan minta dia datang untuk membahas hal-hal penting. Untuk menyatukan Gurun Utara, Danau Qiandao juga harus ditaklukkan. Dia dan Bai Qiuxue dan Bai Xia Suang adalah teman, jadi tentu saja mereka tidak akan berkelahi satu sama lain. Dia percaya bahwa kecerdasan Nyonya Yan secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Keluarga Bai tidak lagi memiliki kerajaan, jika bukan karena Luli, keluarga Bai pasti sudah lama terbasmi. Raja Danau Qiandao sebenarnya adalah Luli. Sekarang Luli ingin menyatukan Gurun Utara, jika Nyonya Yan tidak terlalu bodoh, dia harus datang bekerja secepat mungkin, dan kemudian dia dapat berbagi banyak manfaat. Setelah memberikan instruksi, Luli sakit kepala. Dia tidak memiliki persahabatan dengan kerajaan Tianliang, jadi dia bisa mengirim pasukannya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan terhadap kerajaan Tianwu. Zilian dan dia juga berteman. Orang-orang dari keluarga Zi di kota Tianwu juga baik padanya terakhir kali. Tidak mungkin mengirim pasukan dalam jumlah besar langsung ke kerajaan Tianwu. Mari kita lihat kembali nanti. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyatukan kerajaan Tianhan dan kerajaan Tianliang terlebih dahulu. Jika keluarga Zi pintar dan berinisiatif untuk menyerah, Luli berencana untuk terus menyerahkan kerajaan Tianwu kepada keluarga Zi, menyerah hanya atas nama dan tidak menguntungkan keluarga Zi. Malam itu, keempat tetua suku Qingluan tiba, dan Luli merasa sangat lega. Dengan begitu banyak raja di dunia ini, akan terlalu mudah untuk menghancurkan kerajaan Tianhan, bahkan jika semua keluarga tidak menyerah, hanya perlu waktu 1 bulan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Lu Feixue bangun, dan luka di wajahnya mulai pulih, tapi itu masih memakan waktu beberapa hari. Luli merasa lega dan berjalan keluar. Susunan teleportasi di kota berkedip-kedip di malam hari. Hanya dalam 1 hari, banyak kepala keluarga tiba. Orang-orang ini jelas sangat sadar akan keadaan saat ini. Hanya karena Luli menyerahkan masalah tersebut kepada Yu Huasen, bukan berarti semuanya harus dilakukan oleh Yu Huasen. Jika tidak, Kaisar Gurun Utara adalah Yu Huasen, bukan Luli. Dia membawa Ye Yu dan yang lainnya ke aula istana kerajaan Tianhan. Wajah Ye Yu dan 5 orang lainnya menjadi kabur dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Berita tentang klan Qingluan tidak dapat dibocorkan, jika tidak maka akan ada masalah besar. Luli juga memberikan topeng Qianhuan kepada Ye Yu dan yang lainnya, dan dia duduk di singgasana kerajaan Tianhan. Yu Huasen membiarkan sekelompok kepala keluarga masuk. Ada banyak keluarga kelas 3 dan 4 di kerajaan Tianhan, dan ada 2 keluarga kelas 5, tetapi kedua keluarga tersebut hanya memiliki 1 kerajaan. 2 kepala keluarga kelas 5 ini datang ke sini dan sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Ada ratusan orang dari lebih dari selusin keluarga. Hao masuk. Setelah melihat Luli, mereka semua berlutut dan berteriak sampai jumpa, Tuan. Luli tidak mendeklarasikan berdirinya kerajaan atau kerajaan, jadi orang-orang ini hanya bisa memanggilnya Tuan Muda. Luli tidak berbicara, dia menatap dingin ke arah kerumunan di bawah. Dia menunggu sebatang dupa penuh sebelum berkata, semuanya, bangun. Banyak orang di bawah yang punggungnya basah, Luli sudah lama terdiam, dan semua orang mengira Luli akan membasmi seseorang. Semua orang berdiri satu demi satu dan memandang Luli yang berpangkat tinggi. Meskipun dia masih muda dan kecil, tidak ada yang berani meremehkannya. Ada beberapa raja berdiri di sekelilingnya. Namaku Luli. Suara dingin Luli terdengar lagi. Setiap orang yang datang hari ini pasti telah mendengar perbuatanku. Aku ingin memberitahumu sesuatu hari ini. Pertama, aku telah membasmi banyak orang, termasuk beberapa orang di puncak alam Junhou. Aku juga telah membasmi banyak orang-orang di alam raja. Jika Anda meragukan kekuatan tempur saya, Anda dapat berdiri dan mencobanya. Poin kedua, saya memiliki banyak orang kuat sekarang, total 8 di alam raja, dan jumlah ini akan meningkat dalam masa depan. Bab 23 poin, saya ingin menyatukan Gurun Utara. Tidak ada yang bisa menghentikan saya melakukan ini. Jika Anda ingin memblokirnya, Anda dapat mencobanya. Poin terakhir, saya sangat kejam terhadap musuh saya dan sangat baik kepada bangsaku sendiri. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Duo, jika kamu ingin mengikutiku, diam saja. Jika kamu tidak ingin mengikutiku, kamu dapat keluar dan berteleportasi, tetapi kamu akan menjadi musuh dari sekarang. Celetuk. Setelah Luli selesai berbicara, semua orang berlutut hampir pada waktu yang bersamaan, dan tidak ada yang ragu-ragu. Karena mereka bisa datang ke sini pada hari pertama,
Itu berarti mereka di sini untuk menyerah terlepas dari apakah Lu Li memiliki kekuatan tempur untuk membasmi Jun Houjing. Jun Houjing yang berdiri di sampingnya pasti bohong. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Li menyatukan Gurun Utara, karena mereka tidak bisa melawan, dan mereka tidak ingin menghancurkan keluarga mereka hanya bisa menyerah. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda, menyatukan Gurun Utara, dan mencapai hegemoni abadi. Seorang kepala keluarga kelas 5 adalah orang pertama yang minum banyak minuman keras, dan yang lainnya secara alami mengikuti. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda, menyatukan Gurun Utara, dan mencapai hegemoni abadi. Bagus sekali. Lu Li mengangguk dan berteriak, Dewa Berbulu. Yu Huasen mengelak, membungkuk dan berkata, Tuan Muda, saya rendah hati. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, mulai hari ini, Anda adalah jenderal, dan orang-orang ini berada di bawah kendali Anda. Jika ada pemimpin klan keluarga yang tidak dapat datang ke sini dalam 5 hari, segera kirim pasukan untuk menaklukkan dan menangkap seluruh kerajaan Tianhan dalam waktu 1 bulan. Apakah mungkin? Pertanyaan. Yu Huasen menjadi segar dan wajahnya memerah. Lu Li menyerahkan kekuatan militer kepadanya. Mulai sekarang, dia akan menjadi jenderal nomor 1 di Kekaisaran, lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang. Pada saat itu, dia segera membungkuk dan berkata, yakinlah, Tuan Muda, kami tidak akan bisa menaklukkan kerajaan Tianhan dalam waktu 1 bulan, jadi Yu Huasen akan datang menemui Anda. Lu Li tidak mengatur agar Ye Yu dan yang lainnya bertanggung jawab atas keluarga yang menyerah, Yu Huasen saja sudah cukup. Yu Huasen pernah menjadi penguasa suatu partai, dengan kemampuan dan sarana yang kuat. Ye Yu dan yang lainnya, Lu Li, punya rencana lain. Keempat tetua dikirim secara diam-diam. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menyelidiki situasi dan mendapatkan semua informasi tentang seluruh Gurun Utara. Jumlah orang yang tersedia untuk Lu Li sekarang terlalu sedikit, meskipun tidak terlalu sulit untuk menyatukan Gurun Utara, Lu Li masih khawatir jika dia tidak memiliki semua informasi di tangannya. Kecepatan klan King Luan sangat menakutkan, dan keterampilan membasmi mereka tidak ada bandingannya di dunia. Mengirim mereka untuk menyelidiki situasinya adalah tindakan yang berlebihan. Selain itu, Lu Li juga memberi mereka 4.000 topeng ilusi, yang bisa digunakan untuk menyamar dan menyelinap ke kota. Ming Yu dan Lu Li tidak diutus. Ming Yu sendiri pemarah dan tidak suka keramaian. Dia selalu hidup sendiri dan tidak suka memimpin pasukan. Tidak pantas mengirimnya melakukan hal-hal ini. Keesokan harinya, susunan teleportasi terus menyala lagi, dan kepala keluarga besar dan kecil datang satu demi satu. Lu Li tidak lagi muncul, meninggalkan Yu Huasen untuk mengontrol adaptasinya. Yu Huasen sangat pandai memenangkan hati orang, menunjuk 2 kepala klan keluarga kelas 5 dari kerajaan Tianhan sebagai jenderal, dan beberapa pemimpin puncak alam abadi sebagai jenderal. Kemudian dia mulai menanisir para pejuang keluarga dan membentuk pasukan. Prajurit dari tiap keluarga terpencar dan tercerai-berai, tentara yang dibentuk dengan cara ini lebih baik, bisa mengawasi satu sama lain, kecil kemungkinannya untuk memberontak, dan akan lebih setia. Yu Huasen mengeluarkan beberapa perintah militer dan menggambar potongan kue. Para prajurit dari setiap keluarga sangat bersemangat. Ini adalah pasukan pertama yang dibentuk Lu Li, setelah dia menyatukan Gurun Utara, dia pasti akan menerima hadiah yang besar. Saat senja, susunan teleportasi menyala kembali kali ini, bukan 1 atau 2 orang yang diteleportasi, tetapi puluhan orang, semuanya berada pada level terendah dari roda kehidupan. Di antara kelompok orang ini terdapat seorang pria parubaya dengan rambut seputih salju, seorang wanita muda yang sangat cantik, dan seorang wanita secantik peri. Mata cantik wanita muda itu menyapu sekeliling alun-alun dan menemukan bahwa kota itu teratur dan para sersan semua bersemangat. Dia mengangguk diam-diam dan berkata, tolong beritahu Tuan Lu bahwa Bai Yan, Bai Leng, Bai Xia Suang dan semua tetua dari keluarga Bai ada di sini untuk memberikan penghormatan. Nyonya Yan datang, membawa Bai Leng dan semua tetua keluarga Bai bersamanya. Tangan Bethlehem yang terputus telah disembuhkan dan tetap sehat seperti biasanya. Keluarga Bai sama kayanya dengan musuh, jadi wajar saja memperlakukan Bethlehem tidak menjadi masalah. Sayangnya, Bethlehem belum berhasil menembus kerajaan. Udara Lu Li sangat besar. Hidung indah Bai Xia Suang berkedut, merasa sedikit tidak senang. Nyonya Yan memandangnya dengan nada mencela dan berkata dengan lembut, Suang tidak masalah bagaimana kamu berkomunikasi secara pribadi. Kamu harus menghormati Lu Li di depan umum. Ini menyangkut keluarga Bai, masa depan. Bai Xia Suang mengenakan gaun hijau zamrud, langsing dan anggun, dia menjulurkan lidah, tapi masih ada rasa tidak nyaman di wajah cantiknya. Setelah beberapa saat, pintu istana terbuka, dan Lu Li berjalan keluar bersama Ming Yu, dewa transformasi Ye Yu.
Nyonya Yan dan Bai Leng saling berpandangan, dengan senyuman di wajah mereka setelah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun. Luli tetaplah Luli yang sama, dan dia tetaplah Luli yang menghargai persahabatan. Nona Suang, Tuan Leng, halo, Nyonya. Luli membawa orang-orang mendekat dan tersenyum ringan tetapi tidak memberi hormat. Hanya karena dia keluar untuk menyambutnya untuk menatap keluarga Bai, bukan berarti dia akan bersikap sopan dan penuh hormat seperti sebelumnya. Status kedua belah pihak sekarang berbeda. Luli dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menjadi Raja Gurun Utara, jadi bagaimana dia bisa memberi hormat kepada orang lain. Nyonya Yan dan Bai Leng tersenyum pahit, membungkuk dan berkata, saya telah bertemu Tuan Lu. Sekelompok tetua keluarga Bai juga membungkuk, tetapi Bai Siashuang memelototi Luli dengan marah. Dia cemberut, menggigit bibirnya setelah beberapa saat dan berkata, Luli, kamu telah berubah. Saya belum berubah. Luli tersenyum tipis, menatap langsung ke arah Bai Siashuang dan berkata, kamu akan memahaminya nanti. Jika adikmu ada di sini hari ini, dia juga akan mengerti. Semuanya, silakan masuk ke istana. Bai Siashuang ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Luli sudah memimpin orang masuk. Mata Bai Siashuang tiba-tiba memerah, dia menghentakkan kakinya dan ingin berbalik dan pergi. Nyonya Yan segera meraih tangan Bai Siashuang dan berbisik orang-orang Luli tidak berubah, tapi, statusnya telah berubah. Suang kamu masih muda dan tidak memahami kebenaran. Apapun posisi seseorang, dia harus melakukan sesuatu. Jika Luli masih sama seperti sebelumnya, dia tidak lagi layak mendapat dukungan keluarga Bai kita, jadi ayo pergi. Bai Siashuang sepertinya mengerti, dan mengikuti Nyonya Yan ke dalam dengan ekspresi sedih. Bai Leng menyipitkan matanya dan menatap Luli, yang berjalan ke depan di depannya. Meskipun dia hanya berada di alam roda kehidupan, dia merasa sedikit tertekan. Dia menghela nafas sedikit. Anak laki-laki yang dulunya muda adalah akan memenangkan Gurun Utara dalam sekejap mata. Dan itu matang dengan sangat cepat, sungguh menakjubkan. Setelah memasuki aula utama, Luli duduk di singgasana yang tinggi, yang membuat orang merasa lebih luar biasa, meski masih muda, dia tampak seperti seorang dominator. Luli tidak berkata apa-apa dan menatap Nyonya Yan Bai Leng. Nyonya Yan tidak ragu-ragu terlalu lama, dan memimpin semua orang untuk berlutut dan berkata Bai Yan telah memimpin semua tetua keluarga Bai untuk menyerah. Dia bersedia mengikuti Tuan Muda selamanya, membantu Tuan Muda untuk satukan Gurun Utara, dan raih karir kaisar. Bai Siashuang tidak ingin berlutut, tetapi dipaksa oleh seorang tetua, matanya merah, air mata mengalir di matanya, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Luli. Wajah Luli tanpa ekspresi dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya sangat dingin sehingga Bai Siashuang terkejut. Pada saat ini, Luli bukan lagi pemuda seperti dulu di matanya, melainkan seorang kaisar yang agung, seorang raja yang mendominasi hidup dan mati di Gurun Utara. Pada saat ini, Bai Siashuang tiba-tiba mengerti bahwa Luli memang tidak berubah, tetapi statusnya telah berubah. Statusnya memaksanya untuk melakukan hal-hal tertentu dengan enggan, jika tidak, bagaimana dia bisa memerintahkan para pahlawan dan memiliki keagungan seorang kaisar. Luli tiba-tiba berdiri, mengangkat tangannya dengan wajah serius dan berkata aku, Luli, menerima penyerahan keluarga Bai, dan dengan ini bersumpah bahwa selama aku, Luli, tidak mati, aku akan mati, jangan pernah mengecewakan keluarga Bai. Nyonya Yan dan Bai Leng tiba-tiba mengangkat kepala dengan wajah heran, Luli benar-benar bersumpah di depan umum. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak perlu mengatakannya di depan umum, setelah sumpah ini keluar dari keluarga Bai, dia pasti akan menjadi terkenal. Luli memang sama dengan Luli. Wajah Nyonya Yan menjadi bersemangat, dan tanpa berkata apa-apa, dia membungkuk lagi, dan mata Bai Leng menjadi tegas saat ini. Dia pernah gagal menyerang kerajaan raja, keluarga Bai bermasalah secara internal dan eksternal, dan sangat sulit untuk tumbuh dan berkembang. Tapi sekarang berbeda. Dengan sumpah Luli, keluarga Bai akan mengikuti Luli untuk menaklukkan dunia. Ketika Luli menyatukan Gurun Utara, keluarga Bai akan dapat memperoleh banyak sumber daya dan berkembang pesat. Mata Bai Siashuang memerah lagi. Hanya karena karakternya sederhana dan polos bukan berarti dia bodoh. Dia dengan cepat memahami niat Luli melakukan ini. Luli diam-diam memberitahu dia dan Bai Qiuxue bahwa dia ingat kebaikan antara dua saudara perempuan. Selama dia ada, keluarga Bai tidak hanya tidak akan dianeksasi, tetapi juga akan mendapat manfaat banyak. Luli menatap Bai Siashuang untuk pertama kalinya, dengan senyuman tipis di matanya, meski berlalu sebentar, Bai Siashuang menangkapnya. Bai Siashuang juga tertawa, begitu cantik hingga membuat orang terpesona.
Nyonya Yan sangat dihormati oleh Luli dan diangkat sebagai Grand Master mengikuti teladan kerajaan Tianhan. Kekuatan tempur Nyonya Yan sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya alam keabadian. Namun, Luli tidak membutuhkan kekuatan tempur Nyonya Yan. Kekuatan tempur anak buahnya sudah cukup. Yang dia butuhkan adalah akal dan kekejaman Nyonya Yan. Nyonya Yan memiliki julukan yang disebut janda beracun. Dia menggunakan intrik dan intrik dengan sangat polos sehingga orang-orang tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap dan bahkan tidak tahu dia sedang ditipu atau dibasmi. Yu Huasen adalah jenderalnya di permukaan, sedangkan Nyonya Yan bertanggung jawab atas urusan rahasia dan melakukan hal-hal yang memalukan. Keduanya bisa saling menahan dengan keterampilan sipil dan militer. Bukan karena dia tidak mempercayai Yu Huasen, tapi sebagai seorang kaisar, dia perlu mengontrol keseimbangan. Inilah yang disebut Luling sebagai cara kaisar. Ye Yu dan yang lainnya sebenarnya cocok untuk melakukan sesuatu secara diam-diam, tetapi status klan Qingluan sensitif, jadi Lu Li tidak siap untuk menggunakannya lagi. Ye Yu dan yang lainnya mengikuti mereka dengan sepenuh hati, jadi dia tentu saja ingin membantu suku Qingluan. Musuh Ye Yu terlalu kuat, setelah istana Xiaotian dan 6 kekuatan besar lainnya mengetahuinya, mungkin akan ada badai berdarah di seluruh gurun utara. Orang-orang dari suku Qingluan dan Mammoth akan mati, dan dia juga akan terlibat. Jadi dia menunjuk Nyonya Yan sebagai penasihat Kekaisaran Agung untuk bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Di masa lalu, semua urusan keluarga Bai bertanggung jawab atas Nyonya Yan. Danau Qiandao yang besar dikendalikan oleh Nyonya Yan, yang menunjukkan kemampuannya. Lu Li juga berencana membentuk kelompok gelap, yang akan dikendalikan oleh Ming Yu. Peran tim rahasia ini adalah memantau Nyonya Yan dan Yu Huasen, ketiganya akan saling memantau dan saling memeriksa dan menyeimbangkan, sehingga Lu Li bisa tenang. Nyonya Yan diangkat, dan seluruh wajahnya menjadi sedikit merah. Bai Leng dan yang lainnya sangat bersemangat setelah menerima kabar tersebut. Lu Li sangat menghargai keluarga Bai. Selama dia mengikuti Lu Li dan bekerja keras, keluarga Bai akan segera lepas landas. Nyonya Yan menerima perintah itu dan mulai mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Setelah Yu Huasen mengetahui tentang pengangkatan Nyonya Yan, dia sedikit tertekan. Bagaimanapun, Nyonya Yan bisa mengendalikannya. Meskipun Nyonya Yan tidak bisa mengendalikannya dalam perang asing, dia selalu merasa seperti ada pedang yang tergantung di atas kepalanya. Jika dia berpikir 2 kali, dia dan keluarga Yu akan musnah. Dia juga merupakan penguasa dari satu partai sebelumnya, jadi dia mengerti bahwa bukan karena Lu Li tidak mempercayainya, itu hanya pemeriksaan dan keseimbangan bagi atasan. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya mengikuti Lu Li dengan sepenuh hati dan meraih prestasi besar terlebih dahulu. Seluruh kota Tianhan sibuk, beberapa hari telah berlalu, dan kepala keluarga belum datang. Ini pasti anggota keluarga Du yang keras kepala dan harus dilenyapkan. Nyonya Yan sudah mulai memimpin orang untuk membuat rencana, yang dia rencanakan bukanlah negara Tianhan, tapi seluruh gurun utara. Ada juga kerajaan Tianliang dan kerajaan Tianwu di gurun utara. Jika mereka memenangkan kedua negara dengan biaya minimal, itu sudah menjadi tugas utama Nyonya Yan saat ini. Ketika 5 hari berlalu, Yu Huasen memimpin pasukannya untuk menaklukkan lebih dari selusin wilayah yang tidak memiliki kota untuk menyerah. Selusin domain ini semuanya dikendalikan oleh keluarga kelas 4, dan Yu Huasen memimpin 2 kerajaan tanpa tekanan apapun. Belum lagi sebulan, diperkirakan butuh waktu paling lama 20 hari untuk menyapu negeri Tianhan. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar ke seluruh gurun utara, dan Kuil serta Duxie menerima undangan dari Lu Li. Duxie sangat sopan dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggu di kota Tiguk-guk kapan saja sampai Lu Li pergi dan minum. Duxie menyatakan niatnya dengan jelas dan mendukung penuh Lu Li. Sebuah surat datang dari Kuil, meminta Lu Li untuk tidak menghancurkan kuil di berbagai kota, dan kuil tidak akan mengganggu urusan lainnya. Kerajaan Tianliang panik, dan keluarga kerajaan Ye bahkan lebih panik lagi, tidak tahu harus berbuat apa. Kerajaan Tianwu juga panik, dan terjadi pertengkaran besar di dalam keluarga Xi. Beberapa orang memarahi Lu Li karena kejam dan tidak adil, beberapa mengatakan bahwa situasinya tidak dapat ditolak, dan beberapa menyarankan agar mereka bersatu dengan kerajaan Tianliang dan melawan Lu Li sampai mati. Keluarga Ye dari kerajaan Tianliang dan keluarga Wu dari kerajaan Tianwu adalah salah satu dari 2 penguasa di gurun utara. Sumber daya kedua negara adalah milik kedua keluarga tersebut. Begitu Anda menyerah kepada Lu Li, sebagian besar sumber daya pasti akan diambil oleh Lu Li. Bagaimana keluarga bisa berkembang tanpa sumber daya? Setelah sumber daya keluarga berkurang, para pejuang di aula luar akan memberontak satu demi satu, dan keluarga akan menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya mungkin binasa.
Seseorang dari kerajaan Tianliang menyarankan agar mereka pergi ke paviliun Linglong untuk mengajukan keluhan, mengatakan bahwa Luli adalah keturunan keluarga Lu, tetapi dia mendominasi Gurun Utara, yang bertentangan dengan kesepakatan antara keluarga kerajaan Zhongshu. Kemudian, kerajaan Tianliang benar-benar siap untuk membasmi orang, tetapi setelah membuka susunan teleportasi, mereka menemukan bahwa susunan teleportasi di kota Baiyun ditutup. Dari sini, keluarga besar kerajaan Tianliang mencium sesuatu yang berbeda. Saat Luli dan yang lainnya berteleportasi, susunan teleportasi ditutup. Mungkinkah Luli menyuap istana Taitian di atas kota Baiyun? Di sana, keluarga besar kedua negara panik, sementara di sini, dewa yang naik tak terbendung. 3 kerajaan raja sebenarnya dapat menyapu seluruh kerajaan Tianhan, dan pasukan lainnya tidak perlu pergi sama sekali. Di Gurun Utara dan bahkan Zhongshu, pejuang yang kuat dapat memainkan peran yang menentukan. Misalnya, jika seorang kaisar manusia muncul di Gurun Utara, dia tidak perlu mengambil tindakan. Dia dapat langsung mengirimkan perintah ke seluruh Gurun Utara. Tentu saja, banyak keluarga yang akan bergabung dengannya. Menyatukan Gurun Utara terlalu sederhana. Bahkan di Zhongshu, jika penatua tertinggi keluarga Lu ingin menaklukkan wilayah yang luas, dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Perbedaan alam adalah perbedaan yang sangat besar antara langit dan bumi dan tidak dapat ditutupi oleh jumlah orang. Yu Huasen membantai mereka sepanjang jalan, dan keluarga-keluarga yang tidak datang ke kota Tianhan dimusnahkan satu persatu, tanpa ampun. Bahkan ketika tentara terus maju, sudah terlambat bagi keluarga manapun yang ingin menyerah untuk sementara waktu. Luli memberi mereka kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya dan hanya bisa dibasuh dengan darah. Hanya dalam beberapa hari, Yu Huasen memimpin pasukannya untuk menyapu seluruh Gurun Utara, dan semua keluarga yang tidak puas dimusnahkan. Kota Tianhan benar-benar berpindah tangan, dan jejak keluarga Du terhapus dari negeri ini. Hanya ada satu penguasa negeri ini sekarang, dan itu adalah Luli. Ye Yu dan yang lainnya semuanya berangkat dan pergi ke wilayah laut paling selatan kerajaan Tianhan. Beberapa orang ingin melarikan diri dari Gurun Utara dan menyeberangi laut menuju Zhongshu, tetapi mereka semua dibasmi oleh Ye Yu dan yang lainnya. Pada hari ke-18, Tuan Yu Huasen kembali ke pengadilan, dan yang terjadi selanjutnya adalah urusan Nyonya Yan. Menaklukkan dunia itu mudah, tetapi mendominasi dunia itu sulit. Meski sebagian besar keluarga di kerajaan Tianhan telah menyerah, siapa yang tahu apakah keluarga-keluarga ini telah dengan tulus menyerah. Semua urat mineral, ladang pengobatan, tanah spiritual, sumber daya harus dihitung, kepentingan harus didistribusikan kembali, dan wilayah harus dibagi kembali. Nyonya Yan dan para tetua keluarga Bai sangat sibuk. Luli tidak terburu-buru menyerang 2 negara lainnya. Dia ingin mencerna wilayah ini terlebih dahulu. Apa gunanya menyerang 2 negara lainnya jika bagian belakangnya tidak stabil? Yang lain sangat sibuk hingga pantat mereka berasap, tetapi Luli sangat santai, dia bermain catur dengan Lu Feixue, dan Bai Xias Huang juga menemaninya. Namun, Bai Xias Huang tidak bisa duduk diam dan akan menunjukkan keterampilan catur Luli dari waktu ke waktu. Cedera Lu Feixue hampir sembuh, dan dia tidak merasa kesal sama sekali. Dia melirik Bai Xias Huang dan Luli sambil tersenyum dari waktu ke waktu. Setelah bermain catur, Luli memelototi Bai Xias Huang dan berkata, "Tidak bisakah kamu tenang? Jika bukan karena kamu, saya pasti akan menang. Itu salahmu sendiri, dan kamu menyalahkan orang lain." Bai Xias Huang cemberut dan berkata tidak puas. Luli menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Bai Xias Huang, di mana adikmu? Apakah dia yang memegang komando di Gunung Baidi?" Semua orang dari keluarga Bai datang, tapi Bai Qiuxue tidak datang. Luli mengira Bai Qiuxue sedang menjaga rumah, jadi dia tidak bertanya apapun. Saat ini, saya teringat adegan bermain catur dengan Bai Qiuxue, jadi saya menanyakan satu pertanyaan lagi. Tidak, wajah Bai Xias Huang berubah muram, dan dia menghela nafas pelan. "Saudari, saya pergi ke dunia kecil untuk mengalaminya sendirian. Sudah setengah tahun sejak saya masuk. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saya sekarang." Wajah Luli bergerak sedikit, tapi Bai Qiuxue masih keras kepala dan gila seperti biasanya. Dia benar-benar pergi ke dunia kecil untuk mengalaminya sendirian, jadi dia tidak takut dibasmi oleh penduduk asli dunia kecil. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan kekuatan Bai Xias Huang tidak meningkat banyak, dia hanya meningkat dari tahap tengah ke tahap akhir dari Soul Pond Realm, yang terlalu lambat untuk kecepatan kultivasi Luli. Luli sedikit penasaran dengan keadaan Bai Qiuxue. Dia memandang Bai Xias Huang dan bertanya, "Di negara bagian mana adikmu sekarang?" Berbicara tentang ini, Bai Xias Huang menunjukkan sedikit rasa bangga di wajahnya dan berkata,
kakak telah menembus alam roda kehidupan, Luli tidak meremehkan orang lain. Kakakku berlatih sangat keras. Setelah memasuki dunia kecil kali ini, setelah berlatih sekian lama, mungkin dia sudah menembus tahap tengah roda kehidupan. Luli tersenyum ringan dan tidak setuju. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah melampaui alam abadi. Dia dapat dengan mudah membasmi prajurit alam abadi biasa, jadi terobosan Bai Qiuxue tidak mengejutkannya. Jiang Qiling disebut cabul, kecepatan kultivasinya seperti mengendarai roket. Bai Qiuxue baik di luar, tetapi sangat kuat di dalam. Bai Xiashuang justru sebaliknya, dia terlihat berduri di luar, tetapi sangat rapuh di dalam. Dia memikirkan wajah kecil Bai Qiuxue yang keras kepala, dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya apakah ada orang kuat di dunia kecil yang dimasuki adikmu. Apakah ada bahaya? Pasti ada bahaya. Bai Xiashuang mengerutkan kening dan berkata dunia kecil itu adalah dunia para kurcaci hijau. Meskipun para kurcaci hijau yang kuat telah terbasmi, ada banyak kurcaci hijau biasa. Tapi saudara perempuanku telah menembus roda kehidupan dan bisa terbang tinggi ke angkasa. Kurcaci hijau seharusnya tidak bisa menyakitinya. Baiklah, aku akan pergi ke dunia kecil untuk menemukannya nanti. Luli tidak berkata apa-apa lagi. Sekarang dia harus menaklukkan seluruh gurun utara dan tidak punya waktu untuk mengurus Bai Qiuxue. Desir, desir, desir. Ketika Luli hendak melanjutkan bermain catur dengan Lu Feixue, terdengar suara langkah kaki di luar. Ming Yu masuk dan berbisik di telinga Luli tuan muda, Nona Zilian ada di sini. Dengan baik, Luli sedikit terkejut, lalu bertanya dengan siapa dia datang. Apakah Zi Huanxiao ada di sini? Ming Yu menggelengkan kepalanya tidak, bawa saja seorang tetua dari alam abadi. Luli menyipitkan matanya dan dengan cepat menebak tujuan kunjungan Zilian. Tampaknya Zi Huanxiao tidak ingin putus dengannya, juga tidak ingin menyerah begitu saja, lagi pula, begitu dia menyerah, kepentingan keluarga Zi tidak dapat dilindungi. Dia mengirim Zilian ke sini untuk menguji nada suaranya, dan Zilian juga dianggap temannya, bagaimana Luli bisa mewujudkan sesuatu jika dia menarik Zilian keluar. Bai Xiashuang, kamu bermain catur dengan bibimu saat aku keluar. Luli melambai ke Bai Xiashuang, dan Lu Feixue tersenyum dan menarik Bai Xiashuang untuk duduk. Dia sangat menyukai temperamen Bai Xiashuang. Dia lugas, polos, dan tidak licik. Dia memiliki garis keturunan kelas 7 dan sangat menarik. Sebagai seorang bibi, wajar jika dia sangat tertarik pada wanita di sekitar keponakannya. Luli mengikuti Ming Yu ke aula samping, begitu dia masuk, dia melihat seorang wanita dengan rok ungu berdiri membelakanginya. Zilian telah tumbuh sedikit lebih tinggi dalam lebih dari setengah tahun, dan punggungnya sedikit terangkat, membuatnya tampak langsing dan anggun. Tanda bunga ungu di lehernya sangat jelas terlihat, dan dia masih memegang seruling giok putih di tangannya. Tuan Lu, seorang tetua dari keluarga Zi terus melihat keluar dan segera membungkuk memberi hormat. Zilian berbalik dan menatap Luli. Yah, aku telah mencapai kondisi roda kehidupan. Sepertinya Zilian tidak malas. Luli merasakan aura Zilian dan mengarahkan pandangannya ke wajah cantiknya. Dia menemukan bahwa Zilian sedikit lebih kurus, tetapi bahkan lebih menarik. Dia menatap Luli dengan matanya yang besar, dengan ekspresi kompleks di dalamnya. Luli tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Nona Lian sudah lama tidak bertemu. Kamu menjadi lebih kurus. Senyuman muncul di sudut mulut Zilian yang membuat seluruh aula samping bersinar. Dia melirik ke arah tetua di sampingnya dan berkata, Paman ketiga, kamu turun dulu. Tetua keluarga Zi menundukkan tangannya pada Luli dan turun. Luli berpikir sejenak dan melambai pada Ming Yu, dan Ming Yu juga turun. Luli duduk di kursi utama, mengulurkan tangannya dan berkata, Nona Lian silakan duduk. Zilian mengangguk sedikit dan duduk di sebelah Luli. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Setelah hening beberapa saat, dia dengan lembut membuka bibirnya dan berkata, Luli, kamu harus tahu tujuan kedatanganku di sini kali ini. Sebenarnya, dalam pertemuan seperti itu, aku tidak terlalu menyukainya. Zilian telah dewasa, dan sebuah kalimat pendek mengandung banyak makna yang dalam. Dia menyatakan bahwa dia datang ke perundingan damai atas nama keluarga Zi, tetapi dia tidak ingin mewakilinya. Sebaliknya, dia ingin bertemu Luli sebagai teman. Apa yang dia katakan berarti dia selalu menganggap Luli sebagai teman dan tidak menginginkan negosiasi seperti bisnis. Luli mengatupkan bibirnya, tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin mewakili keluarga Zimu, kamu juga dapat mewakili dirimu sendiri. Tidak peduli apa, kamu adalah temanku. Mata Zilian tiba-tiba berbinar,
dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Dia menatap Luli beberapa saat, lalu menghela nafas pelan. Jadi bagaimana jika kita berteman? Kamu tidak akan merebut kerajaan Tianwu. Saya tahu Anda sudah mengambil keputusan. Anda bertekad untuk menang kali ini. Ya, Luli berkata dengan serius. Gurun Utara harus dipersatukan. Ini adalah prinsip dan tidak perlu membicarakannya. Namun, karena Anda di sini atas nama keluarga Zi, tentu saja saya harus menjalin persahabatan pertimbangan. Kerajaan Tianwu sudah tidak ada lagi, tetapi sumber daya kerajaan Tianwu, kamu Zi keluargaku bisa mendapatkan 80% darinya, ini janjiku padamu. 80%. Mulut ceri kecil Zi Lian'er terbuka sedikit. Maksud Luli sangat jelas. Dia hanya ingin keluarga Zi menyerah, tapi keuntungan Zi akan tetap diberikan kepada keluarga Zi, dan dia hanya akan mengambil 20% darinya. Kondisi ini begitu murah hati sehingga Zi Lian'er tidak dapat mempercayainya. Menatap mata tulus Luli, Zi Lian'er tersenyum. Dia merenung sejenak dan mengangguk dengan berat, terima kasih Luli. Luli tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya pilihan, kalau tidak saya tidak akan datang ke Gurun Utara untuk bersaing dengan berbagai keluarga untuk mendapatkan makanan. Saya punya alasan sendiri, saya harap Anda bisa mengerti. Dan saya tidak akan tinggal di Gurun Utara terlalu lama. Tunggu sampai aku pergi. Pada hari itu, kamu Zizi masih menjadi penguasa kerajaan Tianwu. Luli telah memikirkan urusan keluarga Zi selama beberapa hari beberapa malam. Ketika Zi Lian'er tiba, dia sudah membuat keputusan. Jika keluarga Zi tidak mengirim Zi Lian'er, tetapi bersikeras berjuang sampai akhir, dia pasti tidak akan keberatan dan langsung mengirim pasukan untuk menghancurkan kerajaan Tianwu. Dia selalu seperti ini dalam hidup, mengambil hal-hal yang lembut tetapi tidak mengambil hal-hal yang sulit, orang lain baik padanya dan dia baik kepada orang lain. Keluarga Zi tidak mengambil tindakan apapun dalam pertempuran di kaki Gunung Baidi dan memenangkan persahabatan Luli. Tapi Gurun Utara harus bersatu. Gurun Utara hanya membutuhkan satu suara, sehingga kerajaan Tianwu tidak bisa ada. Ia dapat mengembalikan kepentingan wajar keluarga Zi kepada keluarga Zi, sedangkan mengambil 20% adalah untuk mencegah bawahannya merasa tidak puas. Dia tidak sendirian sekarang, dia mewakili kepentingan banyak orang, dan dia harus melakukan sesuatu. Kalau begitu aku pamit dulu dan kembali memberitahu ayah dan keluargaku. Akan segera ada kabar. Zi Lian'er segera berdiri. Luli menawarkan persyaratan yang begitu murah hati, yang dianggap sebagai pencapaian besar baginya. Dia ingin kembali secepat mungkin untuk menyampaikan berita tersebut kepada Zi Huanxiao, tetapi Zi Huanxiao tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari beberapa malam. Luli melihatnya pergi sambil tersenyum. Zi Lian'er berjalan ke pintu dan tiba-tiba kembali menatap Luli dan berkata, Luli, aku tidak membawamu kembali ke keluarga Zi di kota Wuling. Ini yang terburuk keputusan yang kubuat dalam hidupku, di masa depan. Aku berharap bisa memperbaiki kesalahan ini. Setelah mengatakan itu, dua awan merah muncul di wajah Zi Lian'er dan terbang seperti embusan angin. Zi Lian'er mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, dan Luli sepertinya memahaminya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan dia menghela nafas lega. Dia telah bergumul dengan urusan keluarga Zi selama berhari-hari, tetapi kali ini dia berhasil memenangkannya, kerajaan Tianwu menyerah, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kerajaan Tianliang. Pemimpin kerajaan Tianliang saat ini adalah Ye Ru. Pria ini pernah berperang melawan Ye Yun di Gunung Baidi, dan Lu Li tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Faktanya, dia belum siap menaklukkan keluarga Ye karena ingin memonopoli sumber daya kerajaan Tianliang. Setelah menyerahkan sumber daya dari satu kerajaan Tianwu, mustahil untuk tidak merebut sumber daya dari dua negara yang tersisa. Kalau tidak, mengapa dia kembali ke Gurun Utara? Apa gunanya menjadi kaisar Gurun Utara tanpa sumber daya? Segera setelah Zi Lian'er kembali ke kota Tianwu dan menyampaikan janji Luli, Zi Huanxiao dan yang lainnya langsung sangat gembira. Dengan keluarga Zi, mereka tidak dapat menghentikan Luli, dan hasil dari konfrontasi dengan Luli hanyalah abu. Keluarga Zi segera mengadakan pertemuan lobi, dan keluarga Zi segera mengambil keputusan dan mengumumkan penyerahan mereka keesokan harinya. Kerajaan Tianwu akan lenyap, dan semua keluarga akan menyerah kepada Luli. Jika ada yang berani membangkang, keluarga Zi akan mengirimkan pasukan untuk menaklukkan mereka. Melihat kakak tertua mereka telah menyerah, seluruh keluarga di kerajaan Tianwu merespon dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti keluarga Zi dan bergabung dengan Luli. Setelah Zi Huanxiao dikonfirmasi, dia berteleportasi ke kota Tianhan pada hari ketiga bersama pemimpin klan dari keluarga kelas 4 kerajaan Tianwu ke atas, dan secara resmi menyerah kepada Luli. Dari 3 kerajaan di Gurun Utara dan Pulau Qianhu,
hanya tersisa kerajaan Tianliang. Kerajaan Tianliang panik. Pertanyaannya adalah, apa gunanya menyerah? Ye Rui tahu betul bahwa dia telah menaruh dendam terhadap Lu Li selama pertempuran di Gunung Baidi. Ye Rui hanya bisa mengatur agar anak-anak keluarga Ye melarikan diri secara diam-diam, sambil mengirim utusan ke kota Tianhan untuk bernegosiasi dengan Lu Li. Hasilnya membuat semua orang di keluarga Ye tidak bisa berkata-kata. Lu Li tidak melihat utusan mereka dan mengirim Nyonya Yan untuk bernegosiasi. Nyonya Yan memberitahunya bahwa hanya ada satu cara bagi keluarga Ye untuk menyerah tanpa syarat, untuk menghindari kehancuran seluruh keluarga. Nyonya Yan menahan api di dalam hatinya, Patua Tianyu dan Bai Si mati di tangan Du Heng Yeru dan yang lainnya. Zihuan Xiao memiliki hubungan yang baik dengan Lu Li, dan dia tidak mampu menyinggung Duxian Du Heng sudah mati, jadi Ye Rui secara alami menjadi karung tinju miliknya. Keluarga Ye tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. 15 hari kemudian, kerajaan Tianhan hampir stabil. Lu Li melambaikan tangannya dan memerintahkan Yu Huasen untuk memimpin pasukannya melakukan ekspedisi. Pada saat yang sama, biarkan Zihuan Xiao memimpin orang-orang kuat dari kerajaan Tianwu untuk menyerang kerajaan Tianliang dari cara lain. Persyaratan Lu Li untuk keluarga Zi terlalu murah hati. Meskipun Nyonya Yan, Yu Huasen dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti punya ide di hati mereka, jadi Lu Li meminta keluarga Zi untuk berkontribusi, jika tidak maka akan terjadi sulit meyakinkan masyarakat. Zihuan Xiao secara alami mengetahui kebenaran ini, jadi dia segera memanggil orang-orang kuat dari kerajaan Tianwu dan mengumpulkan 10.000 tentara untuk menyerang kerajaan Tianliang. Lu Li tidak menyerang dengan tentara. Pertempuran pembantaian seperti ini sangat membosankan. Jika begitu banyak orang kuat tidak bisa mengalahkan kerajaan Tianliang, Yu Huasen dan Zihuan Xiao bisa mati. Nyonya Yan tidak mengecewakan Lu Li, situasi di seluruh kerajaan Tianliang telah diketahui sebelum tentara pergi. Awalnya hal-hal ini dilakukan oleh Ye Yu dan yang lainnya, tetapi sekarang karena tidak diperlukan lagi, Nyonya Yan melakukan semuanya sendiri. Lu Li tidak berniat berlatih, jadi dia tinggal bersama Lu Feixue setiap hari. Bai Sias Huang juga menolak untuk pergi dan mengikuti mereka setiap hari. Nyonya Yan jelas memiliki motif tersembunyi. Bai Sias Huang dan Lu Li adalah teman, dan dia ingin mereka melangkah lebih jauh. Lu Feixue berhenti berlatih, dia mengobrol dengan Bai Sias Huang ketika dia tidak ada pekerjaan, menanyakan tentang situasi di Gurun Utara, hubungan antara berbagai kekuatan, Del. Lu Li tidak punya waktu untuk mengatur hal-hal ini. Lu Li juga berkata bahwa dia menginginkan bantuannya. Dia harus sibuk berlatih, jadi Lu Feixue siap mengambil alih segalanya di masa depan. Meski bukan masalah besar, hal besar pasti perlu dibenahi. Karena kita harus mengelola seluruh Gurun Utara, kita harus mengetahui situasinya dengan jelas, bukan? Bai Sias Huang tidak bersalah dan tidak bersalah, dan Lu Feixue adalah bibi Lu Li. Dia bertanya apa yang dikatakan Bai Sias Huang. Setelah beberapa hari, Lu Feixue memahami situasi di Gurun Utara. Bagaimanapun, dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat kaya, meskipun Lu Feixue tidak pernah mengelolanya, dia tidak pernah makan daging babi dan melihat babi melarikan diri. Keluarga Lu memiliki bisnis besar, dengan urat mineral yang tak terhitung jumlahnya, ladang obat-obatan, lingshan, dan sumber daya lainnya. Ada terlalu banyak penatua dan diaken, dan departemennya bahkan lebih besar. Gurun Utara yang kecil ini tidak sebaik domain Lu. Keluarga itu terlalu mudah untuk dikelola. Lu Li sudah menyiapkan suasana. Faktanya, tidak banyak yang terjadi antara Nyonya Yan dan Dewa Kenaikan. Berikut ini adalah integrasi berbagai sumber daya, penindasan dan kompensasi terhadap kekuatan lokal, ketenangan pikiran, Del, untuk menegaskan otoritas absolut Lu Li. Dikatakan bahwa mengelola dunia pada analisa akhir sangatlah sederhana. Yang pertama adalah masalah internal, dan yang lainnya adalah masalah eksternal, asalkan kita menangani kedua aspek tersebut dengan baik. Jiang Qiling sekarang membantu penjajah asing, jadi tidak perlu khawatir untuk waktu yang singkat. Kekhawatiran internal adalah menstabilkan dunia, membuat semua orang mematuhi manajemen, dan membuat setiap keluarga stabil. Pada analisa terakhir, ini juga masalah distribusi keuntungan. Lu Li harus mengambil bagian terbesar, jika tidak, tidak ada gunanya kembali ke Gurun Utara. Pembagian manfaat selanjutnya pasti tidak merata, dan saat ini hanya ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengkooptasi, tetapi yang lainnya adalah menekan singkatnya. Setiap keluarga harus mendapat sepotong makanan dan setiap orang harus mengikuti Lu Li. Seiring berjalannya waktu, kedua pasukan mulai menyerang kerajaan Tianliang. Mereka kewalahan, kota-kota besar dan kecil mengubah spanduk mereka kemanapun mereka lewat, dan banyak anggota keluarga yang kuat terbasmi. Faktanya,
Banyak keluarga yang sudah lama ingin menyerah dan menyerah begitu tentara tiba. Namun, Yu Huasen dan Zi Huanxiao memerintahkan pembantaian tersebut, dan mereka akan dibantai terlepas dari apakah Anda menyerah atau tidak. Setelah mendengar ini, semua keluarga di kerajaan Tianliang memiliki kebencian yang sama, tidak ada keluarga yang menyerah lagi, dan mereka semua memilih untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, kecepatan gerak kedua pasukan mulai melambat, yang semula bisa merebut puluhan kota dalam sehari, namun kini mereka hanya bisa merebut belasan kota dalam sehari, dan masih ada sedikit korban jiwa di sini. Berita itu menyebar kembali ke kota Tianhan, dan Lu Li sangat marah. Kirimkan perintah kepada Yu Huasen dan Zi Huanxiao. Jika mereka tidak bisa bertarung dengan baik, mereka akan mundur. Saya sendiri yang akan memimpin pasukan. Lu Li memandang Nyonya Yan dengan dingin dan berteriak dengan marah. Nyonya Yan tidak bergerak, tetapi tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda tidak dapat memberikan perintah ini." Mata Lu Li bersinar dengan cahaya dingin, dan dia memelototi Nyonya Yan dan berkata, "Apa? Kamu bahkan tidak menuruti perintahku. Apakah kamu ingin memberontak juga?" Kemarahan Lu Li penuh dengan momentum, seperti Raja Singa dengan surai terbalik. Nyonya Yan tidak takut, tetapi berkata sambil tersenyum, "Bukannya saya tidak menuruti perintah Anda, bahkan jika Tuan ingin Bai Yan mati, saya tidak akan pernah mengedipkan mata. Tuan, bisakah Anda tenang dan mendengarkan penjelasanku?" Lu Li duduk dengan marah dan berteriak dengan dingin, "Ayo, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menggantungmu di pintu masuk istana." Nyonya Yan tersenyum dan berkata, "Tuan, pernahkah Anda mendengar pepatah? Ketika airnya jernih, tidak akan ada ikan. Mengapa Yu Huasen dan Zi Huanxiao membasmi semuanya? Tentu saja, mereka ingin menjarah kekayaannya, dari keluarga-keluarga itu, dan mereka menjarah mereka. Sebagian besar sumber daya harus diserahkan. Masih ada orang-orang yang selamat dan menyerah. Wilayah itu masih milik mereka. Urat mineral keluarga mereka, Gunung Lingshan, haruskah mereka diserahkan secara paksa lebih? Sangat mudah untuk berperang. Dari mana imbalannya setelah perang? Tidak ada wilayah bebas, jadi bagaimana Tuan Muda bisa menggunakan dekret kekaisaran untuk memberi penghargaan kepada pahlawan? Adapun banyak orang di pihak kita yang meninggal, Yu Huasen dan Zi Huanxiao juga pasti memikirkan Tuan Muda. Kematian. Orang-orang, semuanya adalah anak-anak dari keluarga yang menyerah kepada kerajaan Tianhan. Banyak dari anggota keluarga yang kuat ini meninggal, dan banyak wilayah dikosongkan di masa lalu. Kerajaan Tianhan. Sumber daya yang ditempati oleh keluarga-keluarga itu semuanya akan menjadi milik Tuan Muda di masa depan. Sudah. Dengan baik, Lu Li tercengang dan menyentuh hidungnya dengan canggung, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak liku-liku. Jika Nyonya Yan tidak menjelaskan, dia tidak akan memikirkannya sama sekali. Benar saja, ada terang dan gelap di dunia ini, kekotoran di selokan melebihi imajinasinya. Semua keluarga menyerah, apakah Lu Li dengan paksa menduduki urat mineral, ladang obat Lingshan, dan sumber daya lain yang ditempati oleh setiap keluarga. Semua orang makan bersama Anda, tetapi Anda ingin mencuri pekerjaan orang lain. Terlepas asli atau tidaknya, setidaknya reputasinya tidak akan bagus bukan? Siapa di antara Yu Huasen, Ming Yu, keluarga Bai, keluarga Zi, Ye Yu dan lainnya yang tidak menginginkan sumber daya? Suku Qingluan memiliki sangat sedikit sumber daya di dunia kecil itu. Banyak sumber daya diambil dari tanah leluhur sebelum suku tersebut dimusnahkan. Penggunaannya semakin sedikit. Semua orang dengan sabar menunggu nasinya matang, dan Lu Li sendiri membutuhkan banyak materi spiritual. Jika Lu Li ingin menjadi kuat dengan cepat, dia akan membutuhkan banyak materi spiritual terbaik. Ramuan untuk menumbuhkan kekuatan mistik harus yang terbaik, dan budidaya kolam jiwa membutuhkan setidaknya kristal jiwa, bukan? Apakah Anda memerlukan lebih banyak materi spiritual untuk memadatkan roda kehidupan? Lu Feixue juga perlu berlatih. Materi spiritual di alam raja sangat mahal. Ming Yu ingin berlatih. Ye Yu dan yang lainnya juga ingin berlatih. Materi spiritual yang dibutuhkan orang-orang ini bersifat astronomi. Banyak materi spiritual terbaik yang tidak tersedia di Gurun Utara, seperti rumput naga, kristal jiwa, atau materi spiritual yang lebih baik untuk budidaya. Materi spiritual ini perlu dibeli di Zhongzhou. Lu Li mengenal Jiang Qiling, tapi tidak mungkin dia membiarkan Jiang Qiling memberikannya kepadanya. Keluarga Jiang pasti akan keberatan jika memberi terlalu banyak, jadi mereka perlu menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menggantinya. Orang yang berbakat tidak hanya perlu memiliki kualifikasi yang luar biasa, tetapi juga membutuhkan sumber daya yang tidak ada habisnya. Lu Renhuang sangat berbakat. Tanpa sumber daya yang disediakan oleh keluarga Lu,
bisakah dia berkultivasi ke alam kaisar manusia sendirian? Mimpi. Di dunia ini, tanpa dukungan keluarga besar dan akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, mustahil menjadi orang yang kuat. Budidaya sebelumnya baik-baik saja, tetapi begitu seseorang menerobos ke alam penguasa atau kaisar manusia, setiap materi spiritual yang dibutuhkan akan sangat mahal. Jika tidak ada wilayah atau sumber daya, Anda hanya dapat merampok dan melakukan berbagai petualangan. Konsekuensinya tidak lebih dari diburu oleh keluarga besar, dan memasuki alam jadi mungkin tidak akan ada jalan kembali. Meskipun Luli telah siap secara mental sebelum kembali ke Gurun Utara, dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun saat ini, dia sangat memahami kalimat ini saat ini. Jika masalahnya tidak diperdebatkan, dia tidak akan bisa menjadi lebih kuat, dan hasil akhirnya adalah dibantai. Orang tuanya akan selalu menderita di bawah jurang es, dan Luling juga sendirian, mungkin dia sedang dianiaya saat ini. Itu saja, itu saja. Luli melambaikan tangannya dan berhenti membicarakan masalah ini. Nyonya Yan membungkuk dan berkata, Tuan muda baik hati, jadi jangan terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, Bai Yan sering dimarahi sebagai janda beracun, jadi saya akan menanganinya, masalah ini. Luli melirik. Nyonya Yan sedang membungkuk, dengan wajah terangkat, dan garis lehernya sudah sangat rendah. Melihat dari sudut pandang Luli, semua bunga putih di dadanya terlihat oleh matanya. Gulu. Luli diam-diam menelan ludah dan matanya menatap lurus. Ketika Nyonya Yan melihat ekspresi Luli, wajahnya menjadi mempesona. Alisnya seperti hijau tua, matanya penuh dengan mata air, dan dia sangat provokatif. Untungnya, kemauan Luli relatif kuat, dan dia segera membuang muka dan berkata, Nyonya, Anda memiliki wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Namun, ada satu hal yang harus diumumkan kepada ketiga pasukan. Tidak ada warga sipil yang boleh dibasmi atau diserang. Ya, Nyonya Yan tersenyum tipis, tetapi tidak mundur. Dia memandang Luli sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda sangat lelah akhir-akhir ini. Saya tahu beberapa teknik pijat yang dapat menghilangkan rasa lelah. Bagaimana kalau saya memijatnya? Bagaimana mungkin Luli tidak mengetahui apa yang direncanakan Nyonya Yan? Tetapi pada saat ini, dia berada di puncak kehidupannya. Wanita menawan seperti itu dapat dicambuk olehnya tanpa rasa khawatir. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran di dalam hatinya. Dia sedang bertarung antara surga dan manusia di dalam hatinya. Nyonya Yan berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Luli dengan sepasang tangan giok, dan menekannya ke kursi. Kemudian tangannya mulai meremas lembut bahu dan leher Luli. Saya harus mengatakan bahwa teknik Nyonya Yan sangat bagus, dan kekuatannya tepat. Luli tampak baik-baik saja selama periode ini, tetapi sebenarnya dia berada di bawah banyak tekanan. Saat ini, setelah diuleni beberapa kali, seluruh tubuh saya terasa sangat nyaman, jadi saya memejamkan mata dan tidak berkata apa-apa. Gerakan Nyonya Yan juga sangat teratur, dia membantu Luli meremas bahu, kepala, leher dan punggungnya, lalu mulai meremas tangannya. Gerakannya sangat terampil, dan sepertinya dia pernah menerima pelatihan semacam ini sebelumnya. Melihat Nyonya Yan tidak berlebihan, Luli memejamkan mata dan menikmatinya. Tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan tubuh yang panas dan halus bersandar di punggungnya, dan kedua bola lembut itu menempel sepenuhnya di punggungnya, sangat elastis. Meskipun dia adalah saudara laki-laki pertama, dia juga mengerti apa itu, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang, mulutnya menjadi kering, dan api jahat melonjak di perut bagian bawahnya. Untungnya, Nyonya Yan segera menjauh, tangannya meremas tangan Luli, dan sepertinya dia tidak sengaja menyentuhnya. Jantung Luli berdebar kencang, Nyonya Yan berbalik dan berdiri di depan Luli, lalu berjongkok dan mulai meremas pahanya. Setelah kedua tangan giok Nyonya Yan terus meluncur di paha bagian dalam, Luli tidak bisa mengendalikannya lagi dan bereaksi, mengangkat langit. Nyonya Yan berjongkok di tanah dan meremas betis Luli, matanya yang penuh mata air menatap tenda yang didirikan Luli sambil setengah tersenyum. Luli mau tidak mau membuka matanya dan melihatnya. Ketika dia melihat wajah Nyonya Yan yang menawan, matanya menatap ke tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka lihat, dan bercak putih berminyak di dadanya, dia tiba-tiba merasa seperti bom akan meledak. Ketika tangan giok Nyonya Yan menelusuri paha bagian dalam dan dengan lembut menyentuh tempat yang tidak boleh disentuh, Luli hampir menjadi gila. Huhu, dia menghela napas berat di tenggorokannya, dan tiba-tiba berteriak oke, bangun dan berbalik. Nyonya Yan terkejut sesaat, lalu dia berdiri sambil terkikik, berbalik dan menghadap wajah Luli dengan bagian montoknya, dan dengan sengaja memelintirnya sedikit. Bentak,
Luli mengangkat tangannya dan menamparkan pantat montok itu beberapa kali dengan kuat hingga Nyonya Yan menangis. Nyonya Yan berbalik dengan sedih, tapi Luli berkata dengan wajah dingin, lain kali kamu menggunakan kepintaran kecil ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Turun. Melihat wajah Luli tertutup embun beku, rasa dingin yang tak terlukiskan, dan sepasang mata dalam yang sepertinya menembus semua niatnya, Nyonya Yan segera menghapus air matanya, berlutut ketakutan dan berkata, Tuan, harap tenang, Bai Yan tahu dia salah. Turun. Luli melambaikan tangannya dan tidak pernah memandang Nyonya Yan lagi, yang berjalan keluar dengan takut-takut. Setelah orang-orang pergi, Luli menarik napas panjang, godaan Nyonya Yan sangat tepat, dan dia hampir tidak bisa menahannya sekarang. Namun, Nyonya Yan meremehkan kemauan Luli. 3 hari 3 malam penderitaan neraka di Gunung Penyihir Jahat membuat kemauan Luli sangat menakutkan. Niat Nyonya Yan terlalu jelas, perang akan segera berakhir, dan Gurun Utara akan segera bersatu. Setelah reunifikasi, keuntungan secara alami akan mulai dibagi, jika dia berhubungan dengan Luli dan pergi tidur saat ini, meskipun hanya sekali, dia akan dapat memperoleh manfaat yang sangat besar untuk keluarga Bai. Luli mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi Nyonya Yan tidak bisa naik, setidaknya, tidak sekarang. Luli duduk di aula sebentar dan hendak kembali ke halaman belakang ketika Ming Yu masuk untuk melaporkan bahwa Liu Yi ada di sini. Utusan keluarga Liu tetua ke-9 dan Pei An dari kota Luoshen sebenarnya datang sangat awal, Luli tidak punya waktu untuk bertemu mereka, jadi Liu Yi tentu ingin bertemu mereka ketika dia datang. Luli memberikan Pulau Luoshen kepada Liu Yi. Faktanya, dia telah membalas kebaikan keluarga Liu, jadi dia menghilang dari tetua ke-9. Dia tidak ingin orang lain berbagi manfaatnya. Liu Yi jelas jauh lebih dewasa dan mampu dari sebelumnya, dan wilayahnya juga sedikit meningkat. Dia telah mencapai alam kolam jiwa. Tampaknya kota Luoshen telah sepenuhnya direbut olehnya. Liu Yi tidak mengatakan apapun ketika mereka bertemu, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin berada di sisi Luli, tidak peduli bagaimana Luli mengaturnya, dia bahkan bisa menjadi pelayan. Luli menolak, dan dia mengerti maksud Liu Yi. Liu Yi sangat akrab dengan kepribadiannya, dan selama dia tidak mati dengan mengikutinya, keluarga Liu pasti akan makmur di masa depan. Luli memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ingin terlalu mengkhawatirkan urusan keluarga Liu. Dia meminta Liu Yi untuk kembali dan terus menjadi pemilik Pulau Luoshen miliknya. Kalau ada apa-apa bisa ke dia, siapapun yang bisa bantu pasti bantu. Omong-omong, mengapa Liu Yi begitu bodoh? Saat ini, Liu Yi sebenarnya sangat puas memiliki kota Luoshen. Ambisi para tetua keluarga Liu terlalu besar. Dia pergi dengan sedih, mengetahui bahwa dia dan Luli tidak lagi berada di dunia yang sama. Persahabatan masa lalu hanya dapat menjaga keamanan keluarga Liu selama 100 tahun, jika ingin lebih berkembang dan berkembang, mereka harus bergantung pada keluarga Liu sendiri. Lebih dari setengah bulan berlalu lagi, dan kabar baik akhirnya datang dari kerajaan Tianliang. 2 tentara tiba di kota Tianliang, Yerui dibasmi oleh Yu Huasen sendiri, dan kerajaan Tianliang dihancurkan. Gurun Utara dapat dianggap bersatu hari ini, dan Nyonya Yan bahkan lebih sibuk lagi, karena Gurun Utara bersatu, dia pasti akan membangun sebuah kerajaan. Di mana letak ibu kota kekaisaran? Bagaimana cara mengelola seluruh kekaisaran? Sistem seperti apa yang harus dibangun? Bagaimana mendistribusikan kepentingan setiap keluarga? Luli berencana mendirikan ibu kota kekaisaran di kota Tianhan karena ini adalah kota super yang sudah jadi dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membangunnya. Istana keluarga Du sangat mewah, dan dia sudah terbiasa setelah tinggal di sini beberapa lama. Yang paling penting adalah kota Tianhan berada di selatan Gurun Utara, paling dekat dengan Zhongzhou. Di masa depan, kita pasti harus berdagang dengan Zhongzhou, dan teleportasi tercepat di sini. Sangat disayangkan susunan teleportasi ke Zhongzhou dihancurkan atas perintah Luli, tapi itu tidak penting. Luli berencana membongkar susunan teleportasi raksasa di kota Tianwu dan memindahkannya ke sini. Pada saat yang sama, dia memerintahkan susunan teleportasi raksasa di kota Tianliang untuk dihancurkan. Hanya ada satu susunan teleportasi di seluruh Gurun Utara untuk pergi ke Zhongzhou. Dia ingin mengontrol jalan ke Zhongzhou. Istana telah siap, dan kota Tianhan berganti nama menjadi kota Lingdi. Tak perlu dikatakan lagi maknanya, kota ini menunjukkan betapa Luli sangat merindukan Luling. Ini juga dapat mengingatkan Luli bahwa tanpa kekuatan, dia tidak dapat menyelamatkan Luling dan menyaksikan Luling menderita di luar. Luli awalnya berencana memberi nama Kekaisaran Ling Empire, tapi nama ini ditentang oleh semua orang, nama itu juga terburu-buru dan tidak cukup megah. Pada akhirnya,
Semua orang mendiskusikannya dan Lu Feixue secara pribadi membuat keputusan, kerajaan baru disebut Kekaisaran Shenwu. Namanya sudah diputuskan, tanggalnya sudah ditentukan, dan setengah bulan kemudian Lu Li naik tahta dan dinobatkan sebagai kaisar. Nyatanya, Lu Li tidak ingin menyatakan dirinya sebagai kaisar lagi pula, di tempat kecil di gurun utara ini, tidak ada perbedaan antara menjadi kaisar dan kepala suku di sini, dan itu akan membuat keluarga besar di Zhongzhou tertawa. Anak-anak keluarga Lu diusir dan pergi ke suatu tempat kecil di gurun utara untuk menyatakan diri mereka sebagai raja dan kaisar, hal ini hanya akan menjadi bahan tertawaan di kalangan anak-anak keluarga besar. Namun hal ini selalu terjadi dalam sejarah gurun utara, untuk menyatukan gurun utara, sebuah kerajaan harus didirikan, sehingga Lu Li hanya bisa mengikuti adat istiadat setempat. Aula Feng Yi. Lu Feixue memecat para pelayan dan berbicara tentang bisnis dengan Lu Li, kamu akan segera naik tahta. Meskipun kaisar ini bukan apa-apa di mata orang-orang besar di Zhongzhou, dia tetaplah raja suatu negara. Sejak itu dia adalah seorang kaisar, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harem? Saya pikir Bai Xias Huang cukup baik untuk dimasukkan ke dalam harem. Tentu saja, Lu Feixue tidak menunggu Lu Li berbicara, dan melanjutkan kamu adalah cucu tertua dari keluarga Lu, dengan status transenden. Bai Xias Huang pasti tidak akan bisa menjadi selir utama, dan hanya bisa menjadi selir sampingan, selir. Selir utama masa depanmu pasti seorang wanita muda dari 12 keluarga kerajaan. Ini adalah kamu tidak boleh gegabah. Garis-garis hitam muncul di dahi Lu Li, kalau ngomongin pernikahan pasti punya perasaan dulu kan. Keduanya masih sebatas berteman, apakah mereka memaksakan pernikahan? Semuanya bisa didiskusikan. Ini urusan Lu Li sendiri. Dia harus mengambil keputusan sendiri. Atas permintaannya yang kuat, Lu Feixue berhenti menyebutkan masalah tersebut. Setengah bulan kemudian, hampir semua pemimpin klan peringkat ketiga ke atas di gurun utara berkumpul di kota Lingdi yang baru dinamai untuk menyaksikan kenaikan tahta Lu Li dan berdirinya Kekaisaran Shenwu. Upacaranya sangat sederhana, dan Lu Li secara khusus menekankan untuk menjaganya tetap sederhana, jika tidak maka mungkin akan menjadi hari yang sibuk. Di alun-alun, Lu Li, mengenakan jubah naga dan mahkota, memimpin para menterinya untuk menyembah surga, lalu semua orang berlutut dan berteriak, hidup gunung. Melihat orang-orang yang berlutut satu demi satu, dan melihat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerah di kakinya, Lu Li tidak merasa gembira, melainkan sedikit sedih. Dia melihat ke arah selatan, ekspresi kesepian di wajahnya. Betapa dia berharap Lu Ling ada di sini saat ini, menyaksikan pemandangan ini. Dia dan Lu Ling telah bergantung satu sama lain sejak mereka masih muda. Mereka tumbuh di suku Dilong dengan cara yang sulit. Keduanya tidak berdaya dan diintimidasi. Lu Ling bahkan hampir diperkosa, yang akhirnya membuatnya menjadi cacat. Pada saat itu, Lu Libi mengatakan bahwa dia telah menjadi penguasa gurun utara, bahkan seorang sersan acak di kota Wuling adalah orang hebat yang hanya bisa dia hormati. Untuk beberapa pil tempering tubuh, dia bahkan menarik peti mati untuk keluarga Liu di dalam es dan salju. Pada saat ini, dia telah menjadi kaisar gurun utara, dengan lebih dari 10 raja di alam, ratusan di alam abadi, dan alam roda nasib dan alam kolam jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Dia telah menaklukkan gurun utara, tapi Lu Ling masih belum tahu di mana dia. Entah nasib seperti apa yang dideritanya. Kakak, tunggu aku. Lu Li diam-diam mengepalkan tangannya, urat biru muncul dari Mi, dan dia membuat perhitungan dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ketika gurun utara menjadi stabil, dia pergi mencari Jiang Qiling dan meminta Jiang Qiling membantu menemukan Lu Ling. Pada saat yang sama, dia sendiri akan mengirim orang untuk mencari Lu Ling. Begitu dia menemukan Lu Ling, dia akan menyelamatkannya dengan segala cara. Dan ayah dan ibu, Lu Li mengalihkan pandangannya ke utara, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Dia jelas tahu bahwa orang tuanya ada di dalam tetapi tidak bisa menyelamatkannya. Siapa yang bisa memahami rasa sakit dan frustrasi seperti ini? Harus menemukan cara untuk mencobanya. Lu Li sekarang membutuhkan banyak orang, jadi tidak masalah jika dia mengirim beberapa dari mereka ke jurang es untuk mati. Apapun yang terjadi, kita harus mencari cara untuk masuk dan melihatnya, mungkin kita bisa menyelamatkan Lu Ren Huang dan ibunya. Hidup Kaisar Agung, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Ada juga teriakan mirip tsunami yang datang dari mana-mana, dan seluruh jalan di kota dipenuhi orang-orang yang berlutut dan berteriak dengan keras. Sosok Lu Li tampak ditutupi dengan lingkaran cahaya misterius di cahaya pagi, membuatnya tampak sangat agung. Panjang umur itu terlalu lama, aku hanya memanfaatkan hari ini. Lu Li bergumam di sudut mulutnya,
jika dia menjalani kehidupan yang tidak berguna selama 10.000 tahun, akan lebih baik untuk hidup penuh semangat selama 100 tahun. Setelah mendapatkan Gurun Utara, perjalanannya baru saja dimulai. Kekaisaran Shenwu didirikan, dan Luli mulai memecat para menterinya. Lu Feixue adalah bupati dan bertanggung jawab atas seluruh kekaisaran. Nyonya Yan adalah penasihat agung kekaisaran, menerima perintah dari Lu Feixue, dan bertanggung jawab atas semua urusan kekaisaran. Dia setara dengan manajer umum sistem pegawai negeri. Yu Huasen dan Zihuan Xiao Mingyu keduanya adalah jenderal. Yu Huasen bertanggung jawab atas tentara kerajaan Tianhan dan kerajaan Tianliang, Zihuan Xiao bertanggung jawab atas tentara kerajaan Tianwu, dan Mingyu bertanggung jawab atas penjaga rahasia dan berpatroli di dunia. Segala sesuatunya telah ditentukan, dan Luli menjadi penjaga toko lepas tangan, menyerahkan segalanya kepada Lu Feixue dan yang lainnya, sementara dia sendiri bersiap untuk pergi ke kota Baiyun. Dia perlu mendiskusikan sesuatu dengan Jiang Qiling. Dia berencana untuk menjual beberapa materi spiritual unik di Gurun Utara ke kamar dagang Linglong, dan kemudian membeli beberapa materi spiritual terbaik untuk budidaya dari kamar dagang Linglong. Tentu, tidak banyak barang bagus di Gurun Utara, semuanya barang bermutu rendah. Keuntungannya adalah jumlahnya relatif besar, tetapi jumlah suguk-guk yang mereka hasilkan dalam setahun tidak sebanyak yang ada di wilayah yang luas, di Zhongshu. Lu Feixue bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, dia sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi terlalu banyak materi spiritual untuk latihannya saat ini. Dia berencana membantu klan King Luan Mammoth membeli sejumlah materi spiritual untuk membuat kedua suku ini lebih kuat, sehingga timnya menjadi lebih kuat. Jika bawahannya menjadi lebih kuat, itu juga berarti kekuatannya menjadi lebih kuat, ya, asalkan dia bisa mengendalikannya. Seluruh sistem Gurun Utara mulai mengalami perubahan besar, 3 kerajaan besar dihapuskan dan diubah menjadi 18 wilayah besar. Setiap domain menugaskan seorang master domain untuk mengoordinasikan urusan dalam domain tersebut, dan kemudian setiap domain mengirimkan seorang jenderal untuk bertanggung jawab atas urusan militer di sini. Hendaknya saling mengendalikan urusan sipil dan militer, agar wilayah kekuasaan tidak jatuh ke tangan satu keluarga. Ini adalah sistem di Zhongshu yang lebih lengkap, dikelola lebih baik, dan dapat menarik lebih banyak sumber daya. Keluarga Yu, keluarga Bai, dan keluarga Zi mendapat banyak manfaat karena banyak pemilik domain berasal dari ketiga keluarga tersebut. Seluruh wilayah kerajaan Tianwu adalah milik keluarga Zi, ini adalah syarat yang telah dinegosiasikan Luli sebelumnya. Penguasa domain kerajaan Tianhan pada dasarnya adalah anggota keluarga Bai, sedangkan keluarga Yu menguasai kerajaan Tianliang, dan Danau Qiandao masih diberikan kepada keluarga Bai. Dalam istilah awam, 30% dari keuntungan seluruh Gurun Utara dikumpulkan dan diberikan kepada Luli, 30% diberikan kepada keluarga Yu, keluarga Zi, dan keluarga Bai, dan 30% sisanya dibagi ke berbagai keluarga di Gurun Utara. Meski hanya 30%, manfaat Luli cukup besar. Dalam hal Xuanjing, itu akan menjadi 1 triliun per tahun. Jika Luli telah duduk di Gurun Utara selama 10 tahun, itu akan menjadi 10 triliun Xuanjing, yang akan cukup baginya untuk dengan mudah mencapai puncak menjadi seorang raja. Tetapi, keuntungan yang diperolehnya kini akan dibagi antara suku King Luan dan suku Mammoth. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berencana menginvestasikan banyak suguk-guk ke kedua suku tersebut. Ia membutuhkan bawahan yang lebih kuat untuk melindungi kepentingannya. Meski kekaisaran sudah dibangun, Gurun Utara belum damai. Kerusuhan masih terjadi di banyak kota, beberapa keluarga kecil memancing di perairan yang bermasalah, atau mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Du dan keluarga Ye, dan merencanakan niat jahat. Oleh karena itu, Yu Huasen akan sangat sibuk di lain waktu, begitu pula Nyonya Yan. Zihuan Xiao tidak begitu sibuk. Bagaimanapun, kerajaan Tianwu selalu menjadi wilayah keluarga Zi. Hanya saja setiap keluarga di kerajaan Tianwu memiliki bos tambahan. Luli telah berlatih di kota Lingdi selama setengah bulan, susunan teleportasi di kota Tianwu telah dibongkar dan dipindahkan ke kota Lingdi untuk terhubung dengan kota Baiyun. Luli siap berangkat, dan dia hanya membawa Ming Yu bersamanya. Anda tidak memerlukan penjaga yang kuat untuk pergi ke Gunung Baiyun, jika terjadi sesuatu, tidak ada gunanya meskipun Anda membawa semua pangeran, karena ada seorang raja di istana Taitian. Luli menghancurkan jimat batu giok, dan susunan teleportasi di sisi kota Baiyun diaktifkan. Setelah lebih dari 1 jam teleportasi, Luli dan Ming Yu berhasil tiba di kota Baiyun. Tuan Lu, Jiang Hong sebenarnya sedang menjaga di luar susunan teleportasi. Ketika dia melihat Luli, dia membungkuk dengan cepat. Orang-orang dari istana Taitian yang menjaga susunan teleportasi juga penuh hormat. Luli mengangguk sedikit dan berjalan keluar bersama Ming Yu,
bertanya dengan suara rendah apakah istrimu masih di sini. Tidak lagi. Jiang Hong menggelengkan kepalanya dan berkata wanita muda itu telah kembali. Dia ingin menyerang alam Junhou. Dia berkata bahwa dia akan menunggu sampai dia menerobos alam Junhou sebelum pergi ke Gurun Utara. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Wanita muda itu sudah memberitahuku. Oke, ayo pergi ke penginapan untuk ngobrol. Luli berjalan lurus menuju penginapan. Setelah memasuki halaman kecil yang mandiri, Luli berkata dengan tegas ada sesuatu yang saya perlukan paviliun Linglong Anda untuk membantu saya memeriksanya. Saya ingin menemukan seseorang. Jiang Hong mengangkat bahu dan berkata, ini sederhana. Saya bisa mengambil keputusan. Tuan Lu, tolong beritahu saya. Adikku Luling. Luli mengambil sebuah potret dan menyerahkannya, lalu menjelaskan adikku berumur 20 tahun sekarang. Dia lahir sebagai burung Phoenix api. Dia dibawa pergi oleh nenek Nether Snake ketika dia berada di Gurun Utara. Tapi Lu keluarga pergi ke Qingzhou untuk mencari Nether Snake. Ibu mertua, dia berkata bahwa saudara perempuanku dicegat oleh pria kuat misterius di jalan. Pria kuat misterius itu memahami rahasia cahaya suci tingkat ke-7, dan wilayahnya harus setidaknya menjadi puncak kerajaan raja. Dia kemungkinan besar adalah kaisar manusia, atau bahkan makhluk abadi di bumi. Rahasia cahaya suci. Jiang Hong mengerutkan kening dan bergumam rahasia semacam ini sangat istimewa. Sangat sedikit orang yang memahaminya, jadi seharusnya mudah untuk memeriksanya. Tuan Lu, apakah Anda yakin nenek ular tidak berbohong? Tidak yakin, kamu dapat mengirim seseorang ke Qingzhou untuk menyelidiki dan memastikan. Untuk berhati-hati, Luli memutuskan untuk meminta paviliun Linglong pergi ke Qingzhou lagi. Jiang Hong mengangguk, dan kemudian menanyakan beberapa detail, mengatakan bahwa dia akan kembali dan membiarkan Departemen Intelijen Paviliun Linglong menyelidikinya. Jiang Qiling menjelaskan bahwa urusan Luli adalah urusannya, dan selama tidak berlebihan, Luli akan mengurus semuanya. Status Jiang Qiling saat ini di Paviliun Linglong sangat tinggi, pertama karena dia adalah satu-satunya putri penguasa Paviliun Linglong, dan kedua karena kecepatan kultivasi Jiang Qiling. Kecepatan ini membuat takut para tetua Paviliun Linglong, jika wanita tertua ini terus berlatih seperti ini, alam abadi bumi akan segera tiba. Luli kemudian berbicara tentang hal kedua yang ingin dia lakukan di sini, yaitu berbisnis dengan Paviliun Linglong. Dia ingin menjual kelebihan materi spiritual dari Beimo ke Paviliun Linglong, dan kemudian membeli materi spiritual yang dibutuhkan dari Paviliun Linglong. Ini adalah masalah yang saling menguntungkan, dan Jiang Hong tidak akan menolak. Ada kamar dagang Linglong di Paviliun Linglong, yang memiliki cabang di kota Baiyun. Jiang Hong segera mengirim seseorang untuk menelepon Jiang Hua, manajer cabang, dan memperkenalkannya kepada Luli. Ia juga mengatakan bahwa kedepannya semua transaksi bisa dilakukan dengan Jiang Hua, harga jual barang akan dihitung berdasarkan harga Zongzu, sedangkan harga pembelian barang di kamar dagang Linglong akan mendapat diskon 20%. Ini adalah bantuan yang sangat besar, dan itu seperti memberi Luli banyak kristal Suan dengan sia-sia. Luli menolak pada awalnya, tetapi Jiang Hong tersenyum dan berkata bahwa selama dia adalah VIP Paviliun Linglong, dia dapat menikmati perlakuan ini, jadi tidak apa-apa. Tidak perlu meminta instruksi dari atas, Jiang Hong sendiri yang memiliki otoritas ini. Melihat ini, Luli tidak lagi menolak, dan setelah mengobrol untuk mengonfirmasi berbagai detail kerjasama, Luli membeli sejumlah ramuan untuk mengembangkan kekuatan mistik, dan kristal jiwa mengambil kembali Mingyu. Pada saat yang sama, dia memesan Senglong Chao, 1000 daun palem, dan materi spiritual lainnya yang dibudidayakan di alam raja, dan dia akan membelinya langsung saat dia datang lagi. Dia tidak membawa terlalu banyak materi spiritual dan kristal misterius kali ini, dan dia tidak ingin mengurus masalah transaksi sepele ini, dia hanya akan membiarkan Ming Yu datang untuk berdagang di masa depan. Jiang Hong dan Jiang Hua secara pribadi menyuruh Luli pergi. Setelah keduanya pergi, Jiang Hua segera bertanya dengan curiga Penatua Hong, apakah ilegal memberi Luli diskon 20%? Luli bukan lagi keturunan dari keluarga Lu, sulit untuk dijelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Jiang Hong memandang Jiang Hua dengan dingin dan berkata, dasar bodoh tanpa penglihatan, Luli adalah orang yang disukai wanita itu. Wanita itu sangat akurat dalam menilai orang. Jika Luli tidak mati, dia pasti akan menjadi terkenal di tanah Tiongkok dalam waktu kurang dari 30 tahun. 400.